Tentunya kita telah mengetahui semua bahwa badan legislatif adalah pembuat undang-undang, sementara badan yudikatif adalah pengawas dari pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif. Oleh sebab itu, dengan adanya badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sangat dibutuhkan dalam suatu wilayah atau suatu negara. Sarana legislatif dan yudikatif memiliki peran penting di ibu kota suatu negara sebagai pusat pemerintahan dan pengambilan keputusan, sehingga keberadaan sarana legislatif dan yudikatif sangat penting untuk mendukung fungsi pemerintahan. Sarana legislatif dan yudikatif berperan dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sarana yudikatif sendiri berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dapat menciptakan rasa aman dan stabilitas di masyarakat. Sementara sarana legislatif berperan dalam membuat undang-undang yang dapat mengatur kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Keberadaan sarana legislatif dan yudikatif di ibu kota juga dapat menunjukkan kedaulatan negara dan kemampuan negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Dengan demikian, sarana legislatif dan yudikatif memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung fungsi pemerintahan dan penegakan hukum di ibu kota suatu negara. Untuk IKN Nusantara saat ini pemerintah bersiap melelang sejumlah proyek pembangunan di kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun sejumlah lelang tersebut meliputi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA). Pembangunan ditargetkan mulai Agustus tahun 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan pembangunan ini masuk ke dalam tahap 2 yang difokuskan pada penguatan fungsi pemerintahan. Tahap ini juga mencakup ekosistem pendukung seperti hunian ASN dan sarana transportasi, di samping gedung parlemen dan institusi yudisial. Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus tahun 2025, ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Basuki mengatakan seluruh proses penganggaran telah selesai. Tahap lanjutan ini akan dilakukan sejalan dengan rencana strategis pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kedepannya ASN hingga masyarakat umum dapat menjangkau IKN melalui Bandara Nusantara, yang sebelumnya berstatus VVIP menjadi bandara umum. Bandara ini akan melayani penerbangan masyarakat dari wilayah di sekitar Kalimantan Timur, seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Selain dari segi infrastruktur, persiapan juga dilakukan dalam hal pemindahan ASN. Basuki mengungkapkan pemindahan ASN akan dilanjutkan sesuai rencana. ASN dari 15 kementerian akan dipindahkan secara bertahap dalam waktu dekat.